bergabung grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergabung Selamat datang pada para penyayang lansia, pemerhati lanjut usia, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta seminar virtual, dan tentunya pemirsa setia Practical Elderly DIY yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Rahman Wisnu Aji akan menjadi pembawa acara MC seminar virtual malam hari ini. energik. Para pemirsa yang berbahagia, bersenang sekali bisa berjumpa bersama Practical Elderly DIY yang ke-172. Program bahas berbagai persoalan kesehatan lanjut usia. Pada edisi malam ini kita akan bahas tema yang sangat penting dan sering dialami oleh para pria usia lanjut, yaitu mengenali hiperplasia prostat pada lansia. Bersama tentu saja narasumber kita Dr. Bobo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri Finasim SEMM Aifoka. Kami sampaikan kepada para seluruh peserta sekalian bahwa acara ini gratis dan terbuka untuk umum maupun tenaga medis. Silahkan sebarkan informasi bermanfaat ini kepada orang-orang tersayang, keluarga, dan sahabat di seluruh Indonesia. Pemirsa sekalian, jangan lupa untuk terus menyaksikan Practical Elderly DIY setiap Selasa malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga kita dapat menjadi lansia yang setaman, sehat, senang, takwa, terhormat, mandiri, dan manfaat. Mari kita simak paparan dari narasumber kita, Dr. Probo, waktu dan tempat yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah. Para lansia yang saya sayangi, para sahabat-sahabat pemerhati lansia, penyayang lansia yang saya sayangi, alhamdulillah pada malam ini, malam yang merupakan malam renungan setelah 77 tahun kita diberi Allah anugerah berupa negara merdeka, kita akan mengadakan semacam dalam bahasa Jawa itu tirakatan atau renungan suci, dan dengan harapan agar di tahun-tahun mendatang kita bisa membuat langkah-langkah kemajuan demi bangsa dan negara kita. Kita melihat diri kita masing-masing, namanya introspeksi, dan melihat, meneliti diri sendiri, sudah seberapa banyak kita berbuat untuk negara kita. Apakah kita masih mencari demi kepentingan, mencari kepuasan, keuntungan demi diri sendiri, pribadi, atau kelompok kecil, ataukah sudah memikirkan kita berbuat sesuatu untuk kebaikan bangsa dan negara kita.
Saya bersama-sama Dr. Eko Aribowo, spesialis penyakit dan protein geriatri Magister Kesehatan, dan Dr. Idewa Putu Permantara. Kami bergabung dalam PID Practical Elderly Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya bisa berbuat sedikit, yaitu dengan acara PID ini kami berharap ilmu geriatri membumi. Ilmu geriatri adalah bagian dari ilmu penyakit dalam yang mempelajari tentang kesehatan lanjut usia, mengikhtiarkan agar lansia itu bisa berumur panjang sepanjang mungkin dengan kualitas hidup sebagus mungkin. Semoga apa yang kami lakukan selama 2 tahun ini, 2020 sampai 2022 ini, diterima Allah sebagai amal soleh dan mungkin sebagai dharma bakti kami, meskipun sedikit untuk bangsa dan negara ini. Selain acara PD, saya juga punya kanal namanya Bun Bakti untuk Negeri, tapi ini belum begitu aktif. Tapi insya Allah di waktu mendatang kami akan aktif. Kalau elderly PID khusus lansia atau Bun itu isinya lengkap, mulai aspek kejiwaan, ekonomi, kedokteran, gizi, psikologi, dan lain sebagainya yang sifatnya praktis untuk bakti untuk negara. Jadi kami berusaha semampu kami dengan ego partikel ilmu yang kami diberikan Allah kepada kami, meskipun sedikit, kami akan berusaha berbuat sesuatu untuk kebaikan bangsa dan negara kami, khususnya bidang yang kami kuasai. Para lansia, penyayang lansia, pemerhati lansia yang saya sayangi dimanapun Anda berada, pada kali ini kami membahas topik tentang hiperplasi prostat atau namanya adalah hipertrofi prostat. Kalau hiperplasi itu jumlah sel-sel di prostat itu makin banyak. Kalau hipertrofi itu ukuran sel-sel di dalam prostat itu membesar. Tapi sama saja pembesaran prostat yang bersifat jinak ini bukan keganasan. Dan pembesaran prostat jinak atau pembesaran prostat yang bukan ganas ini ternyata diderita cukup banyak pada lansia. Kita sama-sama memahami jumlah lansia semakin banyak di negara kita ini. Bahkan diperkirakan pada tahun 2050 akan ada lonjakan terbesar di dunia, akselerasinya meningkat bertambah 414% ya, 414% tertinggi di dunia. Pertambahannya bukan jumlahnya ya. Dan kita jumlah lansia yang semakin banyak ini bisa jadi keuntungan, bisa jadi beban ya. Kalau lansianya mandiri-mandiri, lansia yang berkualitas, yang sukses, ini sangat bagus karena lansia itu punya pengalaman, punya jaringan, dan sangat mungkin meskipun usianya tua, tetapi aspek sosial ekonominya bagus, sosial budaya mantap, dan dia punya jaringan lewat anaknya atau pengalaman masa lalu yang luar biasa. Sehingga para lansia sangat-sangat berharga menurut pandangan ilmu geriatri pandangan kami. Lansia ini kalau sakit, ternyata penampilan berbeda dengan orang yang masih muda. Dan kita tahu bahwasanya lansia itu punya seabrek problem ya. Para ahli, khususnya dari UCLA, namanya Dr. Solomon, dari UCLA, Universitas California, dia menyatakan ada namanya geriatric giant ya, atau yang terkait dengan 14I. Salah satunya adalah inkontinensia, yaitu gangguan kencing yang sulit dikendalikan. Salah satu penyebabnya ya, banyak sekali, yaitu pembesaran prostat jinak atau hiperplasi atau hipertrofi prostat jinak. Ya, dan pembesaran prostat jinak atau singkat dengan PPJ atau BPH ini kejadiannya seiring meningkat dengan bertambahnya umur. Pada usia 60 tahun, kira-kira 50-60%, pada usia 70 tahun, kira-kira jumlahnya 70%, dan pada usia 80-85 tahun, hampir 90% disandang oleh lansia mengalami pembesaran prostat jinak. Prostat itu apa sih? Satu organ yang letaknya di sini. Jadi prostat jinak itu letaknya di sini, di bawah kandung kencing. Ini kandung kencing. Kemudian ini prostat ini suatu kelenjar yang menghasilkan cairan yang bersifat alkali, yang baunya seperti kentang yang busuk ya, kentang langu namanya ya. Nah, ini berfungsi mencampur
spermatozoa yang dikeluarkan dari testis ini, Vagiviviran epididymis, kemudian bercampur. Karena sperma ini kalau nggak dicampuri prostat, maka waktu dia pakai jima untuk berkumpul atau koitus dengan istrinya, maka sperma ditumpahkan akibat berhubungan seks tadi tidak bisa hidup karena situasi di dalam rongga vagina namanya fornix posterior di dekatnya cervix uteri di mulut rahim itu bersifat asam, sehingga kalau tanpa adanya cairan prostat ini maka sangat mungkin spermatozoa itu akan mati. Nah, dengan adanya prostat ini cairannya yang seperti kentang langu ini akan membuat menetralkan cairan yang di fornix posterior atau yang vagina bagian ujung di dekat leher rahim itu akan jadi netral. Akibat netral kemudian sel spermatozoa bisa masuk ke dalam rahim, kemudian akan mencari pasangannya yaitu ovum ya, total yang dihasilkan dari ovarium. Demikian sahabat tentang apa itu prostat. Prostat itu tanya kecil, sekecil buah ya kemiri, kecil sekali, beratnya di bawah 20 gram ya, kecil. Nah tapi kalau ini membesar, nah jadi masalah karena letaknya di kandung kencing, maka menjepit kandung kencing salurannya. Kandung kencing ini kan menampung kencing dari ginjal kanan dan kiri, kemudian ada saluran yang namanya pipa namanya uretra dan keluar. Nah, ini prostatnya hanya ada pada lelaki karena mencampur, perempuan tidak punya prostat ini. Dan ini kalau ini membesar ke dalam maka menyumbat ini besar. Kalau membesarnya keluar, diraba kelihatan, kalau membesarnya ke dalam diraba biasa ukurannya, tapi kalau nyumbat ternyata pembesarnya ke arah dalamnya. Dan ini menyebabkan juga hambatan kencing gitu ya, hambatan kencing. Hambatan kencing ini mengganggu sekali. Dan kejadian prostat itu banyak. Berapa banyak pemberian prostat jinak ini? 1 dari 4 orang kalau di Amerika Serikat itu pada usia 80 tahun mengalami pembesaran prostat jinak. Gejalanya jelas, gejalanya hanya LUTS ya, lower urinary tract symptomatology. Jadi satu gejala, tanda-tanda akibat perangsangan pada kandung kencing bagian bawah sehingga menyebabkan kehidupan itu agak terganggu. Apa saja gejala itu? Nah, sahabat-sahabat yang sayangi akan saya kupas nantinya. Jadi ini seperti ini ya, prostat ada di bawah kandung kencing. Ini ada saluran pipisnya nih, uretra namanya saluran kencing ya. Nah kalau terdesak maka macet ini atau pancarnya nggak begitu keras lagi. Nah apalagi seperti ini, akibat mendesak ke atas seolah-olah apa? Mengiritasi, merangsang dalam bahasa Jawa menggelitik, ya, menggelitik. Sehingga ini kandung kencing, otot kandung kencing ini banyak detrusor fisiknya, kemudian kontraksi, kemudian segera meremas, kemudian memijit kandung kencing dia ingin keluar. Nah, kejadian ini menyebabkan apa? Sering kencing, tapi kencingannya pancarnya nggak lancar, kadang macet sendiri, keluar lagi dan seterusnya. Gejala kan saya kupas tadi di belakang nggak banyak, tapi yang jelas secara gampang gejala pembesaran prostat jinak ini disingkat dengan NOFAN. Ya. Frekuensi kencingnya sering, karena apa? Rangsangan atau menggelitik ya, prostat yang bisa mendorong, kemudian membuat iritasi, menggelitik, sehingga otot kandung kencing ini namanya musculus destructor fisiki, otot kandung kencing itu juga kontraksi, kemudian mengeluarkan kencingnya. Yang kedua adalah urgensi, ingin kencing yang sudah ditahan-tahan. Nah ini kebelet ingin kencing ya. Dan yang ketiga adalah nuktoria. Nuktoria itu artinya kencing di waktu malam hari. Di saat orang tidur berbaring. Nah ini, kalau orang banyak aktivitas kan keluar keringatnya banyak. Tapi kalau tidur, keringatnya nggak banyak. Biasanya kemudian kencing yang banyak. Nah disitulah timbul keinginan kencing, bangun berkali-kali karena ingin kencing. Jadi sahabat-sahabat lansia yang saya hormati, yang saya sayangi, pemerhati, penyayang lansia. Nah, untuk menentukan apakah ini penyakit prostat benar atau bukan prostat, maka dilakukan namanya anamnesa, pertanyaan. Bagaimana kencingnya? Nanti bisa mengisi sendiri. Namanya IPSS, International Prostate Score System, suatu metode yang ditemukan oleh AUA, American Urological Association, dan juga adanya persatuan di Indonesia, IAU, Ikatan Ahli Urologi Indonesia itu juga membuat satu rumusan, cara, tool, tabel, nanti diisi sendiri.
Nah, dan di sana ketahuan. Nah, tapi hati-hati ya, memang ada penyakit yang mirip dengan pemberian prostat jinak, padahal bukan prostat jinak, tapi batu, infeksi, ada juga radang, ada juga karena penyakit Parkinson yang gejalanya mirip ya. Kemudian ada kejadian yang lain ya. Dan mengapa itu terjadi? Ya ini terjadi karena banyak teori ya. Karena memang proses tua, androgennya, hormon androgennya hormon lelaki itu ada pada lansia, paparan androgennya lama sehingga prostatnya besar. Ada penelitian dengan cara coba apa ya, prostatnya itu di hormon androgennya itu kan dari testis ya. Testis itu atau maaf ya, testis buah-buah pelirnya dia yang kayak kelereng dua itu. Nah, itu diambil namanya dikastrasi. Dalam bahasa Jawa namanya dikebiri ya. Ternyata orang dikebiri itu prostatnya tidak membesar. Begitu testisnya diambil kanan kiri, ini ternyata prostatnya nggak membesar. Dengan kata lain, memang prostat besar diakibatkan karena hormon yang dikeluarkan dari testis, namanya androgen. Dan testis kan menghasilkan testosteron dan androgen ini ya. Nah, ini sahabat-sahabat yang saya sayangi ya. Jadi ini satu teori ya. Dan teori yang lain, teori estrogen, ternyata ada binatang yang diberikan atau orang yang diberikan obat yang mirip estrogen, ternyata prostatnya mengecil ukurannya. Dan kemudian ada, dan pada orang-orang yang gemuk itu biasanya estrogennya itu kadar estrogennya ternyata agak lebih tinggi, menyebabkan gambaran prostat yang lebih besar. Ini beberapa teori. Ada teori lain yang mengatakan dari bapak-bapak ahli urologi, ahli bedah urologi ini menyatakan akibat koitus atau hubungan intim atau hubungan seks yang tidak teratur menyebabkan pembesaran prostat jinak. Ini salah satu teori dari banyak teori ya. Ini yang pendapat pakar di waktu perkembangan pertemuan ilmiah tahunan, dan kita bertanya pas waktu saya jadi moderatornya, kemudian bertanya pada beliau dan beliau menjawab semacam itu. Teman-teman saja ini gejala Lutz ya, lower urinary tract symptom, atau sering disebut dengan namanya gejala prostatism ya, yang irisinya adalah iritasi merangsang untuk pengen kencing. Yang kedua obstruksi sumbatan. Nah, gejala sumbatan ini ada namanya asistensi. Kalau kencing itu butuh cur, berhenti, ngejar lagi, keluar lagi, putus. Ini alirannya enggak sor, tapi alirannya lambat, lemah, terus mengejan. Waktu kencing biasanya beberapa detik jadi lama, karena kencingnya enggak bisa besar ya, pancarannya. Nah, ini kadang-kadang enggak tuntas. Ada sisakan kencing di kandung kencingnya, atau ada ngompol netes. Nah, ini akibat apa? Sumbatan, namanya obstruksi. Ada juga gejala yang bersifat rangsangan atau iritasi yang menyebabkan kencing itu rasa ingin kencing berkali-kali, kadang-kadang bisa ditahan. Keluarnya sedikit ya, kayak orang anyang-anyang, namanya ada gejala frekuensi ya, itu sering kencing. Nokturi, kencing di waktu malam, sehingga kadang-kadang dikacaukan dengan apa? Diabetes mellitus, padahal sebabnya karena prostat. Ini skor pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, pengocokan kandung kencing tuntas nggak sepanjang bulan yang lalu? Oh ya, tidak pernah. Oh, sering. Semakin tinggi skornya, semakin menandakan prostatnya semakin serius ya. Ini disebut dengan IPSS, International Prostate Score System, yang disusun oleh AUA dan IAU ya, Ikatan Ahli Urologi, dan American Urologist Association. Dan ini catatan skor 1 sampai 7 dihitung berapa skornya. Oh, ini tidak pernah. Oh, sering. Pada waktu hampir setiap saat. Nah, kalau jam sabtu berarti yang skornya 5 semua. Kalau skornya itu di atas apa ya? Di atas 20, maka disebut dengan gangguan berat. Nah, gangguan berat ini memang pasti gejala prostatnya jelas sekali, gangguan prostat yang mengganggu ini. Jadi, sahabat-sahabat yang saya sayangi, ada penyakit-penyakit yang mirip dengan prostat, tapi bukan pembesaran prostat jinak, tapi karena jaringan parut di daerah prostat, namanya struktura ya. Kemudian karena infeksi, karena batu, karena stroke, karena Parkinson, karena demensia, karena kencing manis. Untuk membedakan itu, maka saya diperiksa namanya PSA, prostat specific antigen. Kalau tinggi biasanya karena kanker, kalau tidak tinggi biasanya jinak ya. Dan diberikan colok dubur atau rectal tuse namanya, dengan jari pakai sarung tangan, dipakai silik untuk masukkan ke dubur, dicoba dilaba tuh prostatnya berapa besar. Oh, besar.
kenyal atau keras. Kalau kenyal itu biasanya prostat jinak, kalau keras biasanya kanker. Ya, sekeras ini ya, sekeras ini atau batuk ya. Tapi kalau yang pemeriksaan itu dekat hidung, kenyal seperti hidung ini ya. Nah, para ahli urologi ngajari pada kami semua sebagai dokter umum atau penyakit dalam biasa, kami juga belajar pada ahli urologi. Kalau di Sarjito kami ada Dr. Ganarto, Dr. Sungsang almarhum, Dr. Profesor ya yang ajarkan pada kami semua, Profesor Prawito ya, ngajari kami. Jadi sahabat-sahabat yang sayang, nah gimana penanganannya? Nah penanganan itu prinsipnya adalah langkah pertama bagaimana sumbatan tadi bisa lancar. Jadi kalau lancar ini kira-kira seperti ini ya. Bentar ya. Nah ini sumbatannya dilebarkan, prostat jepit dikecilkan. Intinya gitu toh. Jadi saya ulangi, sumbatannya ini dikecilkan, jadi yang nyumbat ke dalam prostatnya ini yang sumbat ke dalam atau dari luar juga membesar, juga ke dalam juga membesar, sampai sempit. Ini dikecilkan yang nyumbat ini. Nah, dengan obat pengecil prostat ya, ada yang obatnya. Dan ada obat yang melebarkan saluran kencing ini, namanya melebarkan otot polos pada uretra bagian prostat, uretra pras prostatica. Nah, sekaligus obat-obat ini namanya obat alpha blocker dan obat yang finasterid yang terkenal dua itu ya. Nanti akan kita bahas bagian nanti aja dulu ya. Jadi intinya adalah bagaimana agar rangsangan itu berkurang dan sumbatan mengecil. Ya, rangsangan berkurang, sumbatan mengecil. Dan obat-obatan biasanya para ahli di bidang geriatri dan urologi dan bedah urologi itu menyarankan tunggu dulu, tapi harus diamati ya, tunggu dan cermati. Minimal setahun sekali dicek lagi kencingnya, prostatnya, tolak duburnya dipantau. Karena apa? Ternyata kadang tidak semuanya harus membutuhkan tindakan-tindakan yang operasi. Banyak orang-orang yang tidak mau dioperasi dengan alasan biayanya nggak ada. Alhamdulillah sekarang adanya BPJS ya di Indonesia ya. Kita cover BPJS. Kemudian, sudah tua takut operasi. Padahal tidak semua operasi itu berbahaya loh. Dan ketika ada penyakit lain yang membersamai, sakit jantung, sakit asma, sakit liver, sakit ginjal, sehingga mau operasi, waduh, nggak jadi dioperasi. Wah, kalau begitu sementara pakai kateter saja dulu. Ada. Pakai obat yang mengecilkan ukuran prostat. Ada. Atau melebarkan saluran kencingnya. Tapi kalau macet, pasang kateter ya. Dan kami punya penelitian tahun 2004, meneliti tentang prostat ini. Ya. Kateter kadang-kadang sering dipakai terus-menerus. Nah, akibatnya apa kalau memakai prostat terus-menerus? Ya kalau pakai nggak bisa kencang kemudian pasang selang terus-menerus gimana? Ya menimbulkan luka, iritasi namanya ya. Dan luka tadi bisa jadi masalah. Luka kemudian ada perdarahan, kadang-kadang infeksi. Setiap tindakan yang agresif ya, pasang selang, apalagi yang masang tidak pelan-pelan dipakai jeli, bisa menyebabkan perdarahan, luka. Secara kejiwaan, orang pakai selang terus kan malu, sedih, nggak bisa pergi dengan nyaman, harus ada bawa ke plastik ya. Nanti diikat lama gimana? Kadang-kadang takutnya apa? Kencingnya itu balik ke atas, terjadi penumpukan kencing di kandung kencing, kemudian naik ke atas, ureternya kemudian hidronefrosis, ureter kemudian membesar ke atas lagi, hidronefrosis, dagingnya jadi membengkak, tapi nggak bagus. Nah ini, jadi akibatnya dampak medis, akibat malu, sedih, depresi, dan takut juga ibadahnya sah nggak ya saya? Nah sahabat yang saya sayangi, ini beberapa hal, karena itu perlu ada terapi. Terapinya apa? Prostatnya dikecilkan, sumbatannya dilebarkan, salurannya yang kecil dilebarkan, prostatnya dikecilkan sehingga tidak menjepit. Nah, ada dengan bedah, ada dengan obat-obatan. Nah, yang bedah itu biasanya gerakannya harus cepat ya, tapi tidak semua pasti bedah. Dokter bedah urologi pun juga cuma tidak bedah. Beliau juga menyarankan kalau belum berat, IPSS-nya rendah, tidak usah dioperasi. Cukup dengan obat-obat supaya bisa mengecil ukurannya, saluran kencingnya uretra prostatica melebar sehingga kencing bisa lancar kembali. Dan ini ternyata penelitian yang kami lakukan dan penelitian yang dilakukan di Eropa, di Jepang, di Amerika Serikat sama hasilnya. Kemudian obat yang cukup waktu
kira-kira sampai 2 tahun terjadi apoptosis pada sel parenkim prostatnya, prostatnya mengecil, akhirnya bisa lancar, tidak perlu beroperasi. Jadi ini para ahli urologi di Amerika, di Indonesia juga sama demikian. Beliau-beliau juga menganjurkan karena semua dihitung. Penelitian saya tahun 2013 meneliti bagaimana 2003 kami meneliti, kemudian 2004 kami meneliti, 2001, 2002 kami meneliti itu ternyata secara pembiayaan cost effectiveness ya antara prostat dengan operasi dengan pil itu ternyata lebih kemangkusannya ya, penghematan dengan yang sama itu bagus yang pil pada stadium ringan dan sedang. Pada stadium berat, prostat yang berat memang sebaiknya dioperasi supaya tidak membahayakan, karena komplikasi yang terjadi adalah bisa di beberapa hal yang buruk seperti fungsi ginjal terganggu kalau dibiarkan terus karena bersifat kronis ya. Nah, kalau sumbatan yang mendadak ya pasang kateter dulu. Kalau perlu operasi namanya tindakan prostatektomi. Nah, prostatektomi itu ada beberapa metode. Ada namanya TUR, ada TUIP ya. Ada banyak sekali yang akan saya paparkan di belakang nanti. Dan itu masih ada kelebihan-kelebihan dan kekurangannya. Ya, teknologinya memang cukup canggih, tapi di beberapa negara biasanya yang sering itu adalah TUR dan TUIP ya. Atau ada juga ada pakai sosok atas di atas di atas ya. Nah, sahabat-sahabat lansia dan pemerhati lansia, penyandang lansia dimanapun Anda berada, nah, ada komplikasi yang bisa terjadi akibat tindakan bedah ini ya. Yang baru bisa habis operasi ada apa? Ya, komplikasi perdarahan, ada retensi bekuan jendalan darah itu, sindrom TUR pada sesak napas karena pada waktu TUR mengerok dengan alat namanya seperti ini alatnya. Ya. Nah ini dengan irigasi air sampai dibersihkan, dia ada kameranya nih, dikerok lah, karena airnya masuk kepada lubang kemudian masuk ke dalam sistem pembuluh dan terjadi hemodilusi. Nah, terjadi hiponatremi dilusi karena airnya masuk ke dalam sistem. Nah, kadang-kadang jendalan ikut dan bisa terjadi stroke. Kejadian memang nggak banyak sih, tapi ada menakutkan kalau terkena musibah ini ya. Ada kadang-kadang gagal ginjal akut, infeksi perdarahan, pada serangan jantung, stroke, ada terjadi kayak berapa tadi? Trombus tadi atau embolis ya tadi. Nah, di sini kadang-kadang seseorang mau operasi prostat kadang mikir-mikir untuk ruginya, kadang-kadang juga terjadi komplikasi yang jangka panjang jadi infeksi radang, kemudian ejakulasinya terlambat, ejakulasinya bukan nyemprot keluar tapi malah ke dalam ke atas kandung kencing, namanya ejakulasi retrograd ya. Kadang-kadang impotensi bisa terjadi 5-10% ya. Jadi kejadian memang bisa terjadi pada jangka panjang. Ini menyebabkan seorang laki-laki takut operasi karena takutnya nggak bisa hubungan itu lagi dengan istrinya ya. Dan ada terjadi ngompol sampai 2-4% pada waktu pasca operasi. Karena itulah dipertimbangkan medikamentos atau obat-obatan. Kebetulan tesis saya tahun 2000 sampai 2002 meneliti tentang selama 2 tahun itu meneliti tentang prostat ya. Itu untuk tesis saya, kemudian untuk penelitian yang berikutnya untuk di karya nasional dan diajukan di forum yang lebih tinggi lagi, kami mengajukan tentang prostat yang jinak dengan pendekatan yang lain ya, tapi dengan obat juga ya. Nah, tentang bagaimana ke depan, apakah dioperasi dan bedah itu hasilnya bagus mana? Tergantung ya. Tergantung keadaannya, situasi yang membersamainya, namanya komorbid ya. Jadi ini kadang-kadang kita memperhitungkannya tidak hanya satu penyakit, satu aspek saja, tapi aspek-aspek yang lainnya. Nah, obat apa yang bisa diberikan yang bisa mengecilkan ukuran prostat? Kalau ukuran prostatnya gede, besar, dipakai alpha reductase inhibitor ya. Ini efektif ya. Jika ukuran prostat besar sampai lebih dari 60 gram, kalau yang besar banget di atas 100 dioperasi sebaiknya ya. Nah itu ke urolog ya. Ini obat yang tersedia di Indonesia yang terkenal ada finasteride. Ini dosisnya cukup 1 hari 1 kali. Dan kalau diberikan selama 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu hasilnya cukup bermakna. Jadi nampaknya 3 bulan baru terasa. Jadi kalau seminggu, 2 minggu, seminggu itu belum ada hasil ya. Dan kalau dipakai setahun, baru nampak hasilnya. Ternyata dengan dipakai setahun itu ukuran prostat akan mengecil. Ukurannya bisa sampai 25-30%. Lumayan kan? Kemudian gejala-gejala gangguan tadi bisa turun 30%. Kencingnya dilancar lagi, meningkat ya.
pancaranya meningkat. Nah, apakah ada efek samping? Ada. Ternyata obat-obat yang dimakan juga menyebabkan kemampuan selnya turun ya. Kadang-kadang menyebabkan, tapi membuat untungnya rambutnya itu tumbuh bagus ya. Yang nggak botak tumbuh lagi, tapi sayangnya impotensi ya. Impotensinya 3-5% ya. Kan tidak semua orang kena impotensi ya. Ada yang cuma 5%. Tapi kalau pas kena ya sedih banget ya. Kemudian yang kedua, libidinonya turun. Setiap susahnya turun pada laki-laki 3-4% ya. Dan kadang-kadang terjadi pembesaran payudara namanya ginikomastia. Nah, obat yang lain adalah namanya alpha blocker atau antagonis adrenergic ya. Obat namanya doxazosin, tamsulosin, prazosin, terazosin, dan lain sebagainya. Dan ini kalau diberikan ternyata waktunya cepat ya. Kalau tadi butuh 3 bulan, kalau ini beberapa jam ya. 1-2 minggu udah ngepek ya. Pelebaran pada saluran kencingnya, sehingga otot polnya relaksasi, santai, longgar. Kemudian otot pol di bagian prostat dan leher kandung itu melebar, kemudian sumbatannya seolah hilang. Jadi penelitian saya biasanya efeknya setelah 6 jam itu akan berdampak ya. Dalam waktu 2 minggu hasilnya hampir semuanya bagus ya. Nah ini tapi efek samping apa? Kadang ini bisa rasa nggak enak ya, fatigue ya, ngantuk, lesu, dan nyeri kepala. Tapi ini kejadiannya nggak banyak sih. Dari ratusan pasien saya itu yang mengeluh seperti di bawah 3% ya. Kemudian di sinus katanya kayak huyung dan kemudian tensinya drop, itu ternyata nggak ada satupun dari pasien kami, nggak ada yang mau jatuh geblak, nggak ada, atau ngeliat nggak ada. Meskipun di beberapa negara itu 2-5% ya, ejakulasinya terlambat atau retrograd, hubungan ini itu spermanya perutnya ke belakang atau keluarnya selesai mau keluar dedek gitu ya. Nah ini yang menyebabkan kadang-kadang jadi masalah. Tapi ini nanti hilang sendiri ya dengan hidungan tersumbat dan debar-debar. Nah, jadi obat-obat alpha blocker itu ada yang alpha 1, alpha 2, ada yang spesifik, ada non spesifik. Kalau yang seperti obat mereknya Hanal ya, itu selektif. Ya, mempengaruhi hanya kandung kencing saja ini sama prostata, tapi nggak ngaruh pada tensinya. Pada obat-obat yang doxazosin ini mengaruhi tensinya. Jadi tensinya bisa turun, uretranya juga melebar. Jadi kalau ini pada orang yang prostat tapi tensinya tinggi, bagus yang doxazosin, tepatnya mak 1 udah dapat 2 penyembuhan ya, 2 in 1 ya, hipertensi dan prostat besar, maka bagus doxazosin ya. Seperti hydroxyhydrin itu juga sama seperti doxazosin, itu punya sifat menurunkan tensi. Tapi kalau Hanal itu tidak. Jadi hanya khusus uretranya, prostatika dilebarkan, dan uretra bagian leher kandung juga dilebarkan, tapi nggak mengaruhi tensi. Nah, ini sahabat-sahabat yang saya sayangi, dosisnya dipakai ada 1 bulan sudah berhasil bagus ya. Nah, kejadian tensi turun sedikit sekali, 4-6 mg ini penelitiannya Fauzi, tapi dengan kami nggak ada satupun yang demikian. Tensi stabil ya. Dan beberapa pakar seperti Kirbin, wah ini pakar ya di bidang ini, itu meneliti tentang ternyata memang penurunan kandung kencing ini peruntukan karena itu sedikit, dan dengan alpha blocker yang selektif itu memang kandung kencingnya lebih lancar ya. Lancar kandung kencing. Efek sampingnya yang kadang-kadang hipertensi, tapi ini jarang ya. Makanya sering dipakai mau tidur namanya bedtime, dan diberikan terutama efek samping ini hanya pada hari-hari pertama, namanya first dose atau statik. Jadi hari pertama, hari ketiga, kemarin sudah nggak muncul lagi. Ini sahabat-sahabat yang saya ini ya, ada banyak sekali obat-obat ya seperti ini, prazosin, aflosin, dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana tindakan yang lain? Ternyata kalau diobati nggak berhasil, seorang dokter umum yang birunya ini mengobati prostat juga ya. Ya kemudian kalau nggak bisa kirim ke internis, ternyata katanya jumlahnya banyak dokter umum ternyata. Ya internis berapa ini? 24% yang dokter umum banyak ya. Dan akhirnya kirim ke urologis, nggak bebas ya. Urologi ya biasanya tuntas karena dia bagian operasi pakai tur atau tuh. Nah, sahabat yang sayangi ya, pengobatan untuk cara operasi ini bermacam-macam ya, bermacam-macam dengan namanya tur, namanya transuretral resection prostatectomy. Jadi dimasukkan alat seperti gambar ini ya, dan dikerok ya. Nanti kalau besar ukurannya bagus nih, ya dikerok. Ya direseksi, dipotong, krok, dipotong. Nah ternyata ini skornya akan nambah bagus ya. Nah jadi artinya apa? Habis operasi kencingnya jadi lancar ya. Cuma sayangnya kadang-kadang tadi baik sampelnya kadang-kadang itu tadi ya, ada komplikasi perdarahan, kadang-kadang serangan jantung atau stroke, kemudian infeksi,
dan seterusnya pasca operasinya ya. Tapi kalau ditangani dengan bagus bisa bagus ya. Kemudian yang takutkan hati-hati impotensi ya, sekitar 5-20% tadi yang kita kupas tadi ya. Kejadian kalau dioperasi ini ya. Ini potensi kali 5-10% kadang menyebabkan ketakutan ya. Nah, ketakutan. Sahabat-sahabat yang saya sayangi. Nah, jadi ini metode yang bagus kadang, tapi ini yang paling umum dilakukan ya. Ini paling, dan ini menurut perhitungan yang kami dari waktu itu, memang ini lebih bagus dipandang dibuka dari atas ya, dari dinding perut, jangan diangkat seperti cuma lebih praktis dan tidak perlu lubang-lubang banyak dan pembilasnya nggak banyak. Tapi memang ini akan bisa kambuh lagi kadang-kadang setelah 1 tahun ada yang kumat lagi karena dikerok saja terus tumbuh lagi. Maka ada pemikiran lain bagaimana dengan pasang ring atau stand pada prostat. Oleh ahli urologi dipasang di prostatnya di pipa seperti pipa ya ya dijebret dibuka kemudian kencingnya lancar. Nah ini tapi yang mengerjakan harus ahli urologi ya. Ahli bedah biasa biasanya nggak bisa nih ahli urologi yang mahir ya. Kemudian ada atau ahli urologi atau ahli bedah urologi. Kemudian ada lagi yang dipakai dengan listrik, ada dengan laser, dan disayat, disayat ya, diinsisi namanya TWIP ya. Ini kalau ukuran prostatnya nggak besar pakai ini ya, disayat tadi bisa lancar kendali. Jadi disayat ini pakai alat seperti ini, tapi alatnya ada pakai laser, ada pakai dingin, ada pakai hangat, udah disayat-sayat kemudian dibuka dengan lancar. Dengan demikian dihangatkan kemudian melebar lagi dan di depan lancar sendiri. Jadi ini teknik yang diberikan lakukan oleh para ahli urologi ini memang sangat bagus, tapi memang yang lazim diberikan tur nama TWIP yang paling sering itu turnya. Karena lebih hasilnya lebih nyata dan kentara dan teknologinya hampir semua urolog sangat mampu ya. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, bagaimana pengaruh obat-obat tradisional ya? Obat-obat tradisional tidak ada kejelasan yang jelas, tapi kalau udah kanker mah ada ya. Kalau kanker kan ini beberapa pusat Cina itu bukanlah prakanker, bukan prakanker ya. Dia membesar, prostatnya membesar, akibat sel parenkim dari prostat membesar makin banyak ya. Yang berdasarkan hiperplasi atau hipertrofi dari prostat yang bersifat jinak, tidak menjadi ganas. Memantaunya dipantau dengan apa? Dengan PSA, tolok dubur ya, paling gampang itu, dan dilihat pancarannya bagaimana. Tolok dubur, kemudian dilihat retensi sisa urin dan berapa. Kalau yang kanker prostat biasanya pakai ini ya, pakai leukopin berasal dari tomat ya. Beberapa penelitian seperti ini jenis medical journal dari Zhang yang teliti ternyata dengan ekstrak tomat akan bisa memperbaiki pencegahan kanker prostat ya. Kemudian tanda-tanda ini juga Richard dan teman-teman dari Cancer Prevention Research ini ternyata melibatkan 131 orang dibagi 2 kelompok ya, satu ada 60 orang, satu lagi sisanya, kemudian dianalisa bagaimana diberikan kapsul ekstrak dari tomat ya, dosis tinggi ya, teknologi nano. Kemudian ternyata diamati setelah 90 hari 3 bulan diamati lagi bagaimana PSA-nya gejala ternyata kadar PSA-nya yang diberi nanotomat menjadi rendah ya, sedang yang enggak diberi nanotomat ternyata biasa bahkan masih tinggi. Artinya apa? Memang tomat demikian bermanfaat. Memang beberapa yang lain juga sudah cukup banyak tulisan-tulisan, tapi ini kita masih meneliti, mencermati apakah ini juga bermanfaat untuk pemeriksaan prostat jinak. Kalau kanker memang diteliti, tapi pemeriksaan prostat jinak teknologinya bukan itu yang kami tahu. Itu aja sahabat-sahabat yang saya sayangi, para lansia, pemerhati lansia, punya lansia, tentang pemeriksaan prostat. Bergemi grup ahli geriatri energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani
saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bagi kami